Imamat pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jikalau persembahannya untuk korban bakaran adalah dari kambing domba, baik dari domba maupun dari kambing, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Haruslah ia menyembelihnya pada sisi mezbah sebelah utara di hadapan Tuhan. Lalu haruslah anak-anak Harun, imam-imam itu, menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian haruslah ia memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu, dan bersama-sama kepalanya dan lemaknya diaturlah semuanya itu oleh imam di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Isi perut dan betisnya haruslah dibasuhnya dengan air, dan seluruhnya itu haruslah dipersembahkan oleh imam dan dibakar di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jikalau persembahannya kepada Tuhan merupakan korban bakaran dari burung, haruslah ia mempersembahkan korban itu dari burung tekukur atau dari anak burung merpati. Imam harus membawanya ke mezbah, lalu memulas kepalanya dan membakarnya di atas mezbah. Darahnya harus ditekan keluar pada dinding mezbah. Temboloknya serta dengan bulunya haruslah disisihkan dan dibuang ke samping mezbah sebelah timur ke tempat abu. Dan ia harus mencabik burung itu pada pangkal sayapnya, tetapi tidak sampai terpisah. Lalu imam harus membakarnya di atas mezbah, di atas kayu yang sedang terbakar. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya terus mengajar tentang faedah dari korban-korban, korban nyawa, korban darah dalam ibadah orang Israel, supaya kita mengerti apa hubungan korban darah, korban nyawa hewan oleh umat Israel dan pengorbanan Yesus Kristus yang kita percayai, yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya Bapak Ibu, kalau kita baca perjalanan umat Israel secara khusus dari Mesir ke tanah Kanaan, itu pola ibadah mereka,
pola persembahan mereka itu ditetapkan, itu diatur langsung secara mendetail oleh Tuhan. Secara rinci oleh Tuhan. Cara memotong hewan diatur oleh Tuhan. Bagian-bagian yang dipisahkan untuk dibakar ditetapkan oleh Tuhan. Yang dipisahkan untuk dibuang, yang dipisahkan untuk dimakan oleh Harun dan anak-anaknya, bahkan suku Lewi juga ditetapkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, nah sehingga dari seluruh kitab baik Keluaran, kemudian Imamat dan Ulangan, itu kita pahami bahwa tidak ada ibadah yang berkenan kepada Allah kecuali ibadah yang disertai dengan korban hewan. Tanpa korban hewan, umat Israel tidak boleh menghampiri Tuhan. Tanpa mempersembahkan korban hewan, ibadah orang Israel tidak berkenan kepada Tuhan. Dan korban hewan, jenis hewan yang dipersembahkan, harus dipersembahkan oleh umat Israel kepada Tuhan itu ada 3 jenis. Yang pertama itu lembu sapi, yang kedua itu kambing domba, dan yang ketiga itu burung tekukur dan merpati. Bisa tangkap? Dan sudah terkasih, ada apa? Mengapa ibadah itu harus disertai dengan korban? Korban persembahan hewan. Bahkan bukan hanya umat Israel dalam peribadatan Israel, Tuhan menetapkannya. Tapi sebenarnya korban persembahan itu sudah diperintahkan oleh Tuhan secara umum sejak dahulu kala di Taman Eden. Perhatikan. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, firman Tuhan berkata manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Dan supaya di kemudian hari dia berkenan kepada Tuhan, kembali membangun hubungan dengan Tuhan, maka hubungan manusia itu, Adam dan Hawa dengan Tuhan itu harus dibangun dengan perantaraan korban persembahan, korban hewan. Makanya Bapak Ibu perhatikan, dan Tuhan tidak perintahkan bahwa untuk Adam dan Hawa dapat berkomunikasi, dapat berhubungan dengan Tuhan, mereka tidak boleh menghampiri Tuhan dengan cara mereka. Mereka harus menghampiri Tuhan dengan cara yang telah ditetapkan oleh Tuhan, yaitu korban hewan. Nah, makanya Bapak Ibu perhatikan, mengapa ada dua orang anak Adam, yaitu Kain dan Habel. Mereka dua-duanya mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kain mempersembahkan korban kepada Tuhan, persembahan kepada Tuhan. Sama-sama bangun mezbah, kemudian sama-sama membawa korban persembahan ke atas mezbah. Tetapi Kain membawa hasil kebun, dan sementara Habel membawa kambing domba. Memang Alkitab mencatat bahwa Kain itu petani dan Habel itu peternak. Nah, maka pada waktu mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan, ayat ini mencatat bahwa masing-masing membawa apa yang dihasilkannya. Padahal, nah ini menjadi tolak ukur mengapa Tuhan kemudian menolak persembahan dari Kain. Nah, saya berharap Bapak Ibu kita ikuti dari alur ceritanya sampai pada ibadah umat Israel dan nanti masuk ke gereja Tuhan hari ini. Mengapa Tuhan sejak semula menolak korban persembahan Kain? Pada waktu saya kecil, saya mendengar orang berkhotbah, orang mengajar di guru sekolah minggu, saya mengajar bahwa Kain itu korban persembahannya ditolak karena apa? Dia bawa kelapa-kelapa itu yang kecil. Pada waktu itu Kain membawa kelapa-kelapa yang karena musim angin selatan, lalu kelapanya kerdil, itu yang dibawa kepada Tuhan. Dia bawa juga dicabut kasbi yang bukan kasbi yang besar-besar, tapi kasbi yang sudah tinggal akar-akarnya saja. Petatas yang cuma akar-akar, itu yang dia bawa dan persembahkan kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan menolak korban persembahan. Sementara Habel membawa kambing domba yang besar-besar.
yang gemuk-gemuk. Di kemudian hari saya pikir cerita itu benar. Ternyata cerita itu keliru. Haleluya. Yang benar adalah Kain mempersembahkan hasil yang baik. Kain mempersembahkan sayur-sayuran yang baik, bukan yang cacat. Sayur-sayur yang memang kol yang besar-besar, dia bawa. Kasbi yang panjang-panjang, dia bawa. Betatas yang betatas nabire, yang besar-besar itu, dia bawa. Kacang-kacang tanah, kacang-kacang laibrat, dia bawa. Maksud saya kan saya menyebut daerah-daerah yang tanamannya berkualitas-kualitas, yang pernah terkenal. Kasbi dulu orang kasbi dari Malanu, itu yang dia bawa. Rica-rica dari Makbon, itu yang dia bawa. Jadi tanaman yang berkualitas dia bawa. Tapi toh mengapa Tuhan menolaknya? Nah ini kita harus tangkap ini. Mengapa Tuhan menolak persembahan Kain yang walaupun dia persembahkan yang terbaik tapi tetap ditolak? Karena pada hakikatnya korban persembahan yang diminta oleh Tuhan agar supaya manusia itu bisa berkenan kepada Tuhan adalah korban hewan. Katakan sama-sama, korban hewan, bukan korban tanaman. Halo? Jadi Tuhan konsisten. Manusia tidak boleh menghampiri Tuhan dengan idenya, dengan konsepnya, dengan gagasannya, dengan caranya, dengan kebajikannya, dengan kebaikannya, dengan kesalehannya, dengan perbuatannya, dengan amal baktinya. Tidak bisa. Tuhan menetapkan cara bagaimana supaya manusia itu menghampiri Dia, yaitu dengan korban nyawa. Jadi tanpa korban nyawa, tanpa korban darah, manusia itu tidak bisa berkenan kepada Allah dan tidak boleh menghampiri Allah. Jadi perhatikan, kesilapan Kain adalah dia sudah tahu bahwa sejak semula Tuhan minta korban hewan. Tapi karena egoisme dia berkata kalau saya persembahkan korban hewan, otomatis saya pinjam hewan atau saya beli dari adik saya karena dia peternak. Untuk apa? Biarlah dia persembahkan apa yang dia punya kepada Tuhan, saya juga persembahkan apa yang saya punya kepada Tuhan. Tapi letak masalah di sini bukan persoalan, bukan apa yang kau miliki, tapi apa yang Tuhan sudah tetapkan. Lakukankah tidak apa yang Tuhan tetapkan? Jadi tidak bisa Kain mau menghampiri Tuhan dengan caramu, dengan konsepmu, dengan gagasanmu. Tidak bisa. Walaupun kau bawa seluruh satu kebun kau bawa kepada Tuhan, tidak akan berkenan. Ini mengajar jemaat, tidak bisa kita menghampiri Tuhan dengan cara kita. Halo? Tidak bisa kita menghampiri Tuhan dengan kesalehan kita. Tidak bisa kita menghampiri Tuhan dengan kebajikan, dengan amal bakti kita, dan kita berpikir itu akan membuat saya layak dan berkenan kepada Tuhan. Kecuali apa yang Tuhan minta kau lakukan, harus bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, barulah kita berkenan. Itu dia. Nah, sehingga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, korban persembahan, korban nyawa itu sebetulnya sejak di Taman Eden itu sudah ditetapkan oleh Tuhan sebagai sarana perkenanan Tuhan terhadap manusia. Tanpa korban nyawa, manusia tidak bisa berkenan kepada Allah. Di kemudian hari, setelah air bah, untuk menyenangkan hati Tuhan sebagai korban syukur, pujian, terima kasih di hadapan hadirat Tuhan, Nuh juga mempersembahkan korban nyawa, korban dari hewan-hewan yang dia bawa di dalam bahtera itu, dia persembahkan kepada Tuhan. Dan dengar baik-baik, apa respon Tuhan pada waktu Nuh mempersembahkan korban kepada Tuhan? Waktu Tuhan mencium bau asap, bau daging itu, dia berfirman kepada dirinya sendiri, mulai dari hari ini aku tidak akan lagi menghapus dunia dengan cara air bah, meskipun yang ditimbulkan oleh hati manusia selalu membuahkan kejahatan.
pada waktu Tuhan mencium bau korban persembahan itu, dia menyesal. Dia menyesal mengapa? Sejak di pasal 6 itu, Kejadian, Allah menyesal pada waktu manusia itu dosanya semakin meningkat, dia semakin melakukan kejahatan. Tuhan menyesal karena dia menciptakan manusia itu. Nah Bapak Ibu, ini catatan penting. Semakin kita berdosa, itu ada satu hal harus kita tangkap ini. Semakin kita hidup di dalam dosa, itu semakin kita membuat hati Tuhan pilu. Pada waktu manusia pada waktu itu mereka semakin berbuat jahat di mata Tuhan. Hati Tuhan pilu dan firman Tuhan berkata, Tuhan menyesal karena dia telah menciptakan manusia. Nah, khotbah saya beberapa minggu yang lalu, jangan sampai Tuhan menyesal karena dia telah menciptakan Anda tapi tidak berfungsi. Selalu membuat hatimu selalu membuahkan, hati kita selalu membuahkan apa? Kejahatan. Itu membuat hati Tuhan pilu. Makanya kita mesti bertobat. Amin saudara. Harus bertobat. Semakin lama kita hidup di dalam dosa, itu semakin membuat hati Tuhan pilu dan dia menyesal dia ciptakan kita. Tetapi di kemudian hari setelah Nuh membakar korban itu dan baunya dicium oleh Tuhan, bau asap daging itu dicium oleh Tuhan, Tuhan menyesal karena dia telah menghukum manusia. Wow. Dia menyesal karena ciptaannya yang serupa segambar dengan dia telah dibinasakan tanpa belas kasihan. Dan kata penyesalan itu muncul setelah Tuhan mencium bau dari asap korban hewan yang dipersembahkan oleh. Dan kemudian Tuhan buat pernyataan dan dia berfirman kepada dirinya sendiri, mulai dari sekarang aku tidak akan lagi menghukum manusia dengan air. Haleluya. Lalu kemudian dia berjanji kepada Nuh melalui satu tanda di langit yang kita kenal dengan pelangi, dan dia beri nama pelangi itu, itulah busurku. Busur. Setiap kali datang hujan dan kau lihat busur itu nampak di awan-awan, kau harus ketahui bahwa dunia tidak akan pernah lagi dihabisi dengan air. Anak-anak sempat bertanya kepada saya beberapa waktu lalu, bagaimana dengan tsunami? Apakah tsunami itu bagian terkecil dari air bah? Saya bilang bukan. Tsunami itu beda. Tsunami itu terjadi karena ada goncangan di dasar bumi, ada pecahan, dan saya tidak terlalu paham dan mengerti lempengan dasar bumi yang hancur atau bergeser atau pecah, sehingga air itu kemudian sumbur ke atas dan menyebabkan gelombang pasang surut yang menyebabkan tsunami. Nah, silakan bertanya kepada para ahli geologi supaya mereka akan menjelaskan buat kita. Nah, sudah terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, meskipun Tuhan tidak akan lagi mendatangkan air bah, tapi Tuhan berjanji untuk penghabisan kalinya, untuk kali terakhir, bumi akan dihanguskan. Tidak lagi dengan air bah, tapi dengan api. Itu yang kita tunggu-tunggu dan itu akan datang. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di kemudian hari dalam perjalanan Abraham dari Ur Kasdim, dari Mesopotamia, dari kota Haran, dia ke Kanaan. Begitu dia tiba, dia berjalan keliling tanah Kanaan itu, lalu kemudian dia bangun Mizpah, dia korbankan hewan kepada Tuhan sebagai tanda penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidupnya. Nah, sudah terkasih, jadi Alkitab sejak awal di Taman Eden dia mencatat adanya korban hewan. Lalu kemudian hari setelah Tuhan memilih Abraham, dia menetapkan keturunannya sebagai umat pilihan dia, sebagai umat milik dia. Maka di kemudian hari setelah mereka ada di tanah Mesir selama kurang lebih 400 tahun, lalu kemudian mereka keluar dari tanah Mesir dengan satu tujuan, supaya mereka beribadah kepada Dia. Dan beberapa hari begitu mereka
Tuhan langsung menetapkan korban persembahan. Ini yang kamu harus lakukan sepanjang masa hidupmu secara turun-temurun. Nah, jadi Tuhan mulai menetapkan itu sebagai ketetapan yang tidak boleh dilanggar, tidak boleh dilalaikan. Mereka setiap hari harus mempersembahkan korban hewan kepada Tuhan. Setiap kali orang mau menghampiri Tuhan, dia harus persembahkan korban kepada Tuhan. Lalu Tuhan menetapkan kemah pertemuan sebagai tempat sentral di mana umat Israel selalu membawa korban persembahannya di sana dan mereka persembahkan kepada Tuhan. Nah, sudah perhatikan, tidak ada ketetapan untuk hasil kebun, kecuali ada satu korban yang namanya korban sajian. Itu korban itu roti yang dipersembahkan. Ada juga dupa yang dipersembahkan, bau-bauan dari kayu gaharu dan lain sebagainya, dari minyak wangi-wangian. Tapi yang lain selain itu selalu harus korban hewan. Ada apa dengan hewan sehingga itu menjadi sarana peribadatan yang menghubungkan manusia dengan Allah? Ini yang harus kita lakukan. Nah, sudah terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena korban hewan itu adalah tipologi. Itu merupakan lambang dari pengorbanan sesungguhnya yang akan datang. Nah, saya sudah khotbahkan menjelaskan itu berulang kali, saya berharap jemaat tangkap. Nah, sehingga korban-korban sejak Taman Eden, kemudian Nuh, lalu kemudian Abraham, lalu kemudian bangsa Israel, itu lambang dari tebusan yang sesungguhnya akan datang, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus, korban sejati itu. Nah, jadi untuk manusia itu bisa menghampiri Tuhan, harus dimediasi dengan korban persembahan, korban nyawa. Jadi tanpa korban nyawa, manusia tidak bisa menghampiri Allah. Sehingga konotasinya sekarang bagi kita, tanpa pengorbanan Yesus Kristus, tidak ada seorang manusia pun bisa menghampiri Allah. Jadi bukan soal pengajaran agama. Amin. Bukan soal baiknya pengajaran agama. Bukan soal baiknya tata tertib, tata aturan, atau kebajikan, atau amal bakti dari seseorang dalam sebuah agama tertentu yang membuat dia layak. Bukan. Tapi soal orang itu melalui apa yang ditetapkan oleh Tuhan atau tidak. Sehingga jika kita tidak melewati apa yang harusnya kita lewati, apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, maka tidak seorang pun bisa menghampiri. Jadi bisa tangkap, itu hakikat dari korban-korban itu. Nah, faedah dalam perjanjian lama kita bahas bagian yang pertama. Apa faedah korban itu dalam perjanjian lama bagi umat Israel? Mari perhatikan ayat yang keempat. Dalam korban bakaran, ada beberapa korban kita akan bahas. Hari ini hanya korban bakaran, dan kita akan bahas korban-korban lain di masa akan datang. Supaya Bapak Ibu tangkap, kenapa kita percaya kepada Yesus? Karena Yesus itu korban bakaran. Jadi korban bakaran pada waktu itu lambang dari pengorbanan Yesus. Nah, lalu faedahnya apa dari pengorbanan korban bakaran itu? Kita lihat ayat yang keempat. Saya baca ayat 3 dan ayat 4. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan, kita baca sama-sama ayat 4, 2, 3. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Hal yang pertama di dalam korban bakaran itu, bahwa korban bakaran yang ditetapkan oleh Tuhan, korban bakaran ini adalah korban yang jenis korban tertua. Karena itu tadi saya jelaskan, korban oleh Habel itu korban bakaran, korban dari Nuh juga itu korban bakaran, kemudian dari Abraham juga korban bakaran. Lalu umat Israel ditetapkan sebagai korban yang pertama di setiap hari, itu harus dilakukan.
Dan ada 3 jenis hewan yang harus dikorbankan. Jadi bebek dan lain-lain itu tidak masuk. Ayam, bebek, lau-lau dan itu tidak masuk. Ya. Hanya ditetapkan lembu, sapi, kambing, domba, dan burung merpati atau burung tekukur. Saya tidak tahu burung tekukur itu burung apa. Nah, sudah itu yang ditetapkan Tuhan. Nah, karena itu perhatikan. Selain hewan-hewan ini jangan coba-coba persembahkan yang lain. Tangkap baik-baik. Selain jenis-jenis hewan ini, jenis yang lain tidak boleh coba-coba persembahkan. Kalau diminta kambing domba, jangan orang biak persembahkan tuturuga. Itu tidak layak. Jangan ambil yang lain. Nanti tidak berkenan. Nah, ini mengajar jemaat untuk kita selalu belajar melakukan sesuai apa yang Tuhan minta. Jangan menurut kebajikan kita, jangan menurut konsep kita. Nanti tidak layak, nanti tidak berkenan. Malah mendatangkan kutuk. Perhatikan. Ayat yang keempat itu, korban bakaran itu adalah jaminan pendamaian bagi manusia di hadapan Allah. Mengapa korban bakaran itu penting? Tuhan memanggil berfirman kepada Musa, setiap orang harus mempersembahkan korban bakaran. Dan jika korbannya itu merupakan korban dari lembu sapi, dia harus menaruh tangannya di atas kepala itu. Nanti kita akan lihat itu ada 5 hal merupakan syarat dari sebagai jaminan pendamaian. Dia harus meletakkan tangan ke atas sapi itu atau lembu itu, dan supaya oleh persembahan itu dia diperkenan, dan persembahan itu menjadi jaminan pendamaian bagi dia dengan Allah di surga. Jadi tidak main-main. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, kalau saya berkhotbah darah Yesus adalah dasar pendamaian, itu karena ini, penetapan ini. Nah, kita akan lihat beberapa hal ke bawah. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kolose pasal 1 ayat 20 sampai ayat 23. Yang oleh darah salib Kristus juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayan. Jadi mengapa kita percaya kepada Yesus Kristus? Sebab korban bakaran dalam perjanjian lama itu melambangkan pengorbanan Yesus Kristus. Sehingga oleh Yesus Kristus itu, oleh pengorbanan Yesus Kristus itu manusia berdamai dengan Allah. Amin, saudara. Jadi korban bakaran itu korban pendamaian. Setiap kali orang berdosa, dia persembahkan itu. Nanti kita akan lihat juga ada korban penghapus dosa, korban pengampunan. Itu ada di bagian-bagian selanjutnya. Setiap kali orang merasa bersalah dan berdosa, dia harus mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Kalau yang punya lembu sapi, silakan dibawa. Jika tidak ada lembu atau sapi, cukup bawa kambing atau domba. Kalau tidak ada domba atau kambing, bawalah burung tekukur atau burung merpati, apa yang ada. Tapi jangan ganti dengan ayam atau bebek. Bisa tangkap ini. Jadi manusia tidak boleh buat aturan. Manusia tidak boleh buat aturan sendiri di hadapan Allah, karena semua ditetapkan Tuhan. Bisa tangkap? Jadi manusia hari ini di dunia, manusia harus menghampiri Allah dengan cara yang sudah ditetapkan oleh Allah, yaitu melalui apa? Yesus
Kristus. Bukan apa, melalui siapa, yaitu Yesus Kristus. Manusia tidak boleh buat agama sendiri. Manusia tidak boleh buat pengajaran sendiri. Manusia tidak boleh buat kebajikan sendiri. Dan tidak boleh bikin amal bakti sendiri yang katanya bisa membuat kita layak di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata segala perbuatan baik manusia itu bagaikan kain kesumpah, bagaikan kain lara, dan itu sia-sia. Justru kebajikan yang kita andalkan itu membuat kita semakin bersalah di hadapan Tuhan. Kain merasa bangga dengan persembahan, dia memberi yang terbaik, dia memberi hasil kebun yang terbaik, tapi itu membuat dia semakin bersalah di hadapan Tuhan. Sudah salah lagi, baru tersinggung lagi, baru habis itu membunuh lagi. Akibatnya tertolak selama-lamanya dari hadapan Tuhan. Jadi perhatikan, kalau orang percaya itu menghampiri Tuhan dengan caranya, kau tidak akan pernah diberkati Tuhan. Menghampiri Tuhan harus melalui pengorbanan Yesus Kristus. Maka ibadah itu harus dibangun di atas dasar Yesus Kristus. Amin. Makanya orang kalau datang ke gereja, kalau dia belum percaya kepada Yesus, itu ibadahnya sia-sia. Karena Yesus Kristus itu sentral dasar peribadatan kita. Ibadah itu harus berdasarkan iman kepada Yesus Kristus. Barulah berkenan kepada Tuhan. Karena kau tidak bisa berdoa dan doamu tembus awan-awan menjumpai Allah di sorga. Karena kau harus berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Barulah doamu diperkenan. Kalau kau minta berkat, atas dasar apa kau minta? Halo? Kalau kau minta pemulihan atas masalah rumah tanggamu, atas dasar apa kau minta? Karena pokok dan sentral untuk doa kita bisa menembus sampai ke hadapan Tuhan haruslah berdasarkan pengorbanan Yesus Kristus. Jadi itu. Maka saya ajak semua orang, kalau kau datang di gereja, kau harus punya iman kepada Yesus. Kalau kau datang karena bapakmu gembala, oh itu ibadah yang tidak berkenan. Kalau kau datang karena memang lahir di gereja ini, itu ibadahmu tidak berkenan. Ibadah itu harus didasari atas iman kepada Tuhan Yesus. Itu berarti ibadah dalam bentuk manapun, pengabdian, penyerahan diri kepada Allah dalam bentuk apapun di seluruh dunia tanpa Yesus Kristus, tidak ada ibadah yang berkenan kepada Allah. Amin, saudara. Jadi betapa kita bangga kita percaya kepada Yesus. Mengapa Anda percaya kepada Yesus? Coba tanyakan pada samping. Mengapa kau percaya kepada Yesus? Jawabannya adalah karena melalui Dia saya dapat berjumpa dengan Allah. Tidak ada jalan lain. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yesuslah jalan. Untuk supaya manusia itu berbaikan dengan Allah, dia harus lewat Yesus. Jadi korban bakaran itu korban pendamaian, dan itu harus dibakar habis. Yang dipisahkan cuma kulit. Selain itu bahkan tali perutnya pun firman Tuhan berkata dibasuh dengan air, dibersihkan baik-baik, taruh di atas mezbah, dibakar sampai habis. Ini melambangkan pengorbanan Yesus. Nanti kita akan lihat di bagian-bagian berikutnya. Pengorbanan Yesus Kristus di dasar untuk kita berdamai dengan Allah, untuk saudara dan saya berdamai dengan Allah. Anda punya masalah, Anda punya problem, Anda punya pelanggaran, kesalahan dan dosa, titik penyelesaiannya ada di dalam Tuhan Yesus. Katakan pada samping kiri kanan, Tuhan Yesus Kristus titik penyesalan bagi dosa, bagi masalah, bagi beban, bagi pergumulan. Begitu banyak orang terbeban dengan masalah, tapi tidak datang kepada Yesus. Bagaimana mungkin masalahnya selesai?
Begitu banyak orang terikat dalam dosa dan tidak sanggup melepaskan diri, tapi tidak mau datang kepada Yesus. Bagaimana dosanya bisa dibebaskan, dilepaskan? Amin, saudara. Saya ajak setiap orang untuk datang kepada Yesus hari ini. Betapapun dosa begitu hebat, tapi titik penyelesaian jika kau datang di kaki Kristus, dibebaskan. Keselamatan itu mencakup dua sisi. Yang pertama, kita selalu berbicara tentang hidup yang kekal sebagai bukti wujud keselamatan. Tapi sebenarnya sisi pertama bukan itu sisi kedua. Sisi pertama dari keselamatan itu adalah kelepasan dari dosa. Jadi dosa yang mengikat kita sekarang itu terlepas. Itu namanya keselamatan. Itu fakta real dari keselamatan jiwa kita. Jadi bukti bahwa kita diselamatkan dalam Yesus adalah kita bebas dari dosa yang membelenggu kita. Yang membunuh tidak lagi membunuh, yang mencuri berhenti, tidak lagi melakukannya. Itu wujud, itu bukti. Dia kehilangan minat untuk melakukan. Dia kehilangan gairah untuk melakukan. Yang suka berkelahi di jalan, dia kehilangan minat. Tangannya seolah-olah terborgol. Dan orang memukul dia tidak sanggup lagi dia balas. Ada apa? Kenapa dia tidak berminat lagi? Darah Yesus menyucikan dan membebaskan dia. Jadi kelepasan dari dosa itu fakta, itu nyata. Para penjahat bisa berubah karena Yesus. Bukan penjara yang mengubah orang. Bukan lembaga pemasyarakatan yang mengubah karakter kepribadian penjahat. Tapi perjumpaan dengan Yesus yang mengubah seseorang. Itu fakta. Haleluya. Meskipun di penjara itu ada pelayanan. Tapi jika orang itu tidak berjumpa dengan Yesus, dia keluar lebih jahat lagi. Karena di penjara, murid ketemu guru. Guru ketemu guru. Guru ketemu dosen. Dosen ketemu profesor. Halo? Itu ada di sana. Jika seseorang tidak berjumpa Yesus, dia keluar dari penjara dan lebih jahat lagi. Itu fakta. Karena dia cuma masuk ke sana dengan satu kejahatan, dia sampai di sana digurui lagi. Ada perburuan, dia ketemu yang lain, dia berburu dan keluar lebih jahat. Jadi saya mengajak setiap orang, usahakanlah Anda berjumpa dengan Yesus. Agar supaya hubunganmu dengan Allah diperbaharui. Agar supaya Anda dapat berdamai dengan Allah. Agar supaya engkau punya hubungan dengan Tuhan itu utuh dan kokoh. Agar supaya engkau punya hubungan pribadi yang tidak tergoncangkan dengan Tuhan. Dan yang tidak terputuskan untuk selama-lamanya. Haleluya. Karenanya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu mari kita lihat syarat bagi korban jaminan pendamaian itu. Mengapa kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat yang memampukan yang oleh Dia kita dapat berjumpa dengan Allah, kita dapat berdamai dengan Allah, bahkan hidup yang kekal yang disediakan Allah itu bagi saudara dengan saya. Mengapa Yesus menjadi jaminan segala-galanya? Mari kita lihat. Hal yang pertama, syarat yang pertama bagi seekor hewan yang menjadi jaminan pendamaian bagi orang berdosa di hadapan Tuhan. Pertama adalah seekor hewan peliharaan yang tidak bercacat celah. Ayat 4, ayat 3. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercelah. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Tidak cacat artinya begini, jangan sampai jari sebelah terpotong, ekornya putus, dia pincang, telinga sebelah ada bekas luka, mata sebelah buta, dan lain sebagainya. Bisa tangkap maksud saya? Kalau Bapak Ibu punya satu kandang sapi, apakah mungkin ada korban, ada satu ekor yang tidak cacat celah? Kalau Bapak Ibu punya 10 ekor sapi, apakah mungkin
ada di antaranya tidak ada yang cacat celah. Karena kulitnya sedikit pun tidak boleh tergores. Apakah mungkin ada? Jawabannya adalah sangat kecil kemungkinan. Karena yang namanya satu kandang pasti ada tergores. Pasti ada tergores kulitnya, terluka sedikit. Bahkan mungkin telinganya, atau kaki, atau ekor. Tuhan minta yang tanpa cacat celah. Apakah mungkin itu ada? Saya beritahu jemaat rahasianya. Karena Tuhan berjanji, karena Tuhan menetapkan, maka Dia berdaulat memelihara setiap hewan dalam bangsa Israel. Betapa begitu banyak hewannya, tapi Tuhan pelihara sehingga ada saja yang tanpa cacat celah ditemukan. Amin, saudara. Dan ini menjadi jaminan turun-temurun. Selama umat Israel melakukan ketetapan ini dengan segenap hatinya, Tuhan sanggup pelihara apa yang dijanjikan kepada mereka. Halo? Bisa tangkap ini? Kalau Anda memberi persembahan yang cacat kepada Tuhan, jangan mimpi engkau diberkati Tuhan. Tuhan sanggup memberkati Anda pada waktu engkau bertindak sesuai dengan Kristus. Dan perhatikan, setelah korban persembahan itu dihentikan pada waktu umat Israel jatuh ke dalam penjajahan dan korban persembahan di Bait Allah tidak lagi dijalankan, maka lembu merah, lembu yang biasa dipakai untuk dipersembahkan kepada Tuhan, punah dan musnah. Haleluya. Karena umat Israel tidak lagi mempersembahkan kepada Tuhan. Perhatikan, Tuhan berjanji kepada umat Israel untuk memperhatikan hukum Sabat. Dan selama mereka perhatikan hari Sabat, Tuhan berjanji memberkati kebun-kebun mereka. 6 hari lamanya engkau bekerja, tapi hari yang ke-7 engkau harus bekerja. Tapi jika hari ke-7 dilanggar, kebun itu dihabiskan oleh belalang pelahap. Tapi selama hari ke-7 dipelihara, tidak ada babi yang cungkil kasbi-kasbi di kebun. Tidak ada babi yang makan betatas-betatas. Tuhan pelihara, karena Dia pagar tembok yang kuat bagi kebun-kebun umat Israel. Nah, ini hukum berkat. Saya sedang berbicara tentang persembahan korban sebagai lambang dari pengorbanan Yesus, tapi saya juga menyinggung tentang hukum berkat. Kalau Anda ingin diberkati Tuhan, beri yang terbaik kepada Tuhan sesuai yang Dia minta. Yang bilang amin cuma satu orang. Kalau kau ingin Tuhan memberkatimu dengan lembaran-lembaran merah, berikan juga lembaran merah. Kalau kau ingin cuma menerima yang biru-biru, ya berilah yang biru. Kalau kau memberi yang abu-abu untuk mengharapkan lembaran merah datang, itu hal yang mustahil. Yang Tuhan minta kau tidak lakukan. Kau lakukan dengan caramu, tapi kau berharap kau diberkati Tuhan. Itu justru akan menjadi kutuk. Amin. Jadi kalau kita menghampiri Tuhan untuk memberi korban persembahan kita, uang itu tidak memperkenankan kita di hadapan Tuhan. Tapi itu hanya sebagai korban syukur kita, rasa syukur kita. Namun firman Tuhan berkata, beri yang terbaik. Ukuran yang kamu pakai untuk memberi akan diukurkan kepadamu. Yesus mengajarkan orang banyak seperti itu. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, haruslah tanpa cacat celah. Setiap hari mereka memberi. Dan bagi konsep manusia, mana mungkin ada lembu sapi, kambing domba yang tidak cacat celah. Sementara mereka, orang Israel itu peternak. Dan mereka punya sapi begitu banyak, domba begitu banyak. Dan mereka dapat dari mana? Perhatikan. Mereka dapat dari mana untuk setiap hari memberi? Karena mezbah itu setiap hari ada korban. Dari pagi sampai malam harus ada asap yang naik di hadapan hadirat Tuhan. Dan umat Israel setiap orang harus mempersembahkan. Jadi mezbah di tabernakel itu ada korban di atasnya dari terbitnya matahari sampai terbenam, bahkan sepanjang malam harus ada asap yang naik ke hadapan Tuhan.
Dari mana mereka dapatkan lembu yang begitu banyak? Sementara mereka ada di perjalanan padang gurun. Padang gurun tidak ada rumput, hanya pasir, kadang-kala pasir. Dari mana mereka dapatkan lembu? Tuhan sanggup pelihara mereka. Amin. Ini mengajarkan kita, walaupun mungkin kita berjalan melewati padang gurun, tapi kalau kita berjalan sesuai kehendak Tuhan, maksud Tuhan, Tuhan sanggup pelihara kita. Pak, saya kadang hari Minggu itu kami kehabisan uang, jadi saya cuma membeli 1.000 untuk supaya kau ada panen lebih lagi. Kau belajar tentang Tuhan dengan korban persembahan. Tuhan berfirman pada umat Israel, ujilah aku kalau aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat bagaikan hujan yang memenuhi lumbung. Jadi untuk diberkati Tuhan, kita harus uji Tuhan. Kalau kita panen cuma lembaran-lembaran abu-abu dan kita ingin panen lembaran biru, tantang Tuhan yang memberi lembaran biru, dia akan kembalikan kepada Anda. Pasti mengerti apa yang saya maksudkan. Haleluya. Maka kita mulai ganti lembaran abu-abu, lembaran coklat dengan lembaran biru, supaya Tuhan juga kembalikan lembaran biru kepada kita. Jadi umat Israel selama mereka bertindak sesuai kehendak Tuhan sanggup pelihara mereka di padang belantara. 40 tahun lamanya Tuhan pelihara makanan mereka. Dengan apa? Roti yang tidak pernah ada lagi, belum pernah ada dan tidak akan ada lagi sampai selamanya, yaitu mana dari surga. Roti keju. Haleluya. Roti keju mereka makan 40 tahun. Burung puyuh dari laut mereka makan 40 tahun. Bisa tangkap sesuatu? Selama Anda pelihara nama Yesus dalam hidup saudara, Anda pasti diberkati Tuhan. Selama ibadahmu dibangun di atas dasar ketaatan kepada Kristus, engkau pasti diberkati Tuhan. Tapi justru ibadah kita tidak dibangun di atas dasar Yesuslah kita menderita. Haleluya. Pundi-pundi kita, dompet kita itu bocor, saku kita bocor, harta kita bersayap, dimakan nyengat, dimakan rayap. Harta dimakan nyengat dan rayap. Dengar, Tuhan sanggup peliharamu. Tuhan sanggup pelihara harta benda kalau Anda berjalan dan terus memperhatikan hukum Tuhan. Itu yang pertama. Dalam Ibrani, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak tercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kalau domba jantan, lembu sapi bisa membuat umat Israel berkenan kepada Tuhan, maka Paulus berkata, lebih lagi darah Kristus yang oleh roh yang kekal, dia persembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, pasti menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, sehingga kita dapat beribadah kepada Allah. Kalau hati kita berdosa, hanya ada satu titik penyelesaian, minta darah Yesus menyucikan. Amin. Pikiran kita tersesat, minta darah Yesus membasuh kita. Jadi darah Yesus itu menjadi standar. Setiap kali kita datang untuk beribadah kepada Tuhan, kita harus bersandar kepada darah Yesus, supaya ibadah kita berkenan kepada Allah. Amin saudara. Amin saudara. Iya. Haleluya. Jadi Yesus Kristus, darah Yesus menjadi jaminan sebuah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ya, bagaimana dengan golongan-golongan yang lain yang berteriak-teriak? Katanya itu ibadah kepada Tuhan. Ya, itu ibadah buatan manusia, bukan ibadah yang menurut standar Tuhan. Lalu adakah ibadah kita hari ini apakah itu merupakan standar Tuhan? Iya, karena dibangun di atas dasar yang benar, yang diminta oleh Tuhan, yaitu pengorbanan Yesus.
Itu sebabnya setiap kali kita datang untuk menyembah, setiap orang harus membangun penyembahannya di dalam nama Yesus Kristus. Barulah kita berkenan kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, hewan itu dibawa ke pintu kemah pertemuan. Jadi untuk supaya hewan itu berkenan sebagai korban pendamaian, harus dibawa ke kemah pertemuan. Jangan potong di luar. Harus orang itu bawa ke kemah pertemuan. Dia bawa ke kemah pertemuan, nanti kita akan lihat itu. Ya, saya coba untuk mempersiapkan pengajaran itu ke depan untuk dijelaskan kepada Bapak Ibu, karena mungkin kita belum pernah belajar tentang yang namanya tabernakel atau kemah pertemuan. Suatu saat saya akan buat gambarnya, lalu saya akan mengajarkannya agar jemaat mengerti. Tabernakel itu berhubungan dengan ibadah orang Kristen hari ini. Nah, apa yang kita lakukan di dalam kekristenan hari ini adalah apa yang sama dengan yang ditetapkan oleh Tuhan pada Musa dan bangsa Israel dalam kemah pertemuan atau tabernakel itu. Nah, saudara, jadi hewan itu harus dibawa ke pintu kemah pertemuan. Saudara-saudara, dalam peribadatan kita, kalau kita mau layak dan berkenan kepada Tuhan, kita harus datang ke hadapan hadiratnya. Tidak ada orang yang di luar tidak pernah datang ke hadirat Tuhan, kemudian dengan sendirinya dia layak. Tidak bisa. Harus masuk hadirat Tuhan. Datang ke kemah pertemuan. Barulah kita berkenan kepada Tuhan. Itu yang ketiga sebagai syarat agar korban itu mendatangkan pendamaian. Yang ketiga, orang yang bersalah atau orang berdosa itu harus meletakkan tangannya ke atas kepala hewan itu. Nah, ini sesuatu yang unik. Mari kita lihat ayat yang keempat. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Mengapa setelah korban itu dibawa ke pintu pertemuan, kemah pertemuan, dan sebelum itu disembelih? Dan orang yang menyembelihnya harusnya dia. Baru sesudah itu dia potong dan dia bagi, lalu yang membakarnya itu para imam. Saya perhatikan, mengapa sebelum korban itu disembelih dia letakkan tangan kanan di atas kepala hewan? Supaya dengan tujuan dia limpahkan kesalahan dia. Dia limpahkan kesalahan. Dia tanggungkan seluruh kesalahan dia. Dia angkut, dia serahkan. Dia limpahkan seluruh pelanggaran dan kesalahan dia. Ditanggung oleh hewan itu. Ini saya sudah jelaskan kepada jemaat beberapa minggu lalu, bahwa hukuman kekal bagi manusia berdosa adalah kematian. Tetapi mengapa orang percaya kepada Yesus dibebaskan dari kematian kekal itu, hukuman kekal? Sebab hukuman kekal yang harus ditanggung oleh manusia itu sudah ditanggungkan kepada korban sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi manusia berdosa itu kan dia harus mati, dihukum mati. Tapi karena korban hewan itu dia limpahkan kesalahannya. Ini kesalahan saya. Korban ini, hai seekor anak lembu sapi, kau tanggungkan hukuman saya di hadapan Tuhan. Jadi dia meletakkan tangan sambil ngomong, segala dosa saya ditanggung oleh kau mati ganti saya. Adakah Anda sapu-sapu, kita punya hewan piaraan, kita sapu-sapu anjing lalu kita bicara, kau tidak boleh nakal. Nah, untuk seorang Israel berkenan kepada Tuhan, dia harus berbicara sambil meletakkan tangannya di atas kepala hewan. Dia berkata, dosa saya kau tanggung, kau mati ganti saya, kau harus dipersembahkan di hadapan Tuhan, ganti kesalahan yang dosa. Nah, jadi tujuan daripada seorang berdosa menumpangkan tangan di atas kepala itu agar dosa dan kesalahannya ditanggungkan kepada Allah. Haleluya. Seperti Kristus mati di atas kayu salib untuk menanggung segala hutang dan dosa kita. Jadi dosa kita ditanggung oleh Yesus. Hukuman yang harus kita tanggung sudah ditanggung oleh Yesus. Kesalahan yang harus kita terima, hukuman karena kesalahan yang harus kita terima
sudah kita limpahkan kepada Yesus. Katakan pada samping kiri kanan, limpahkan kesalahan kepada Kristus. Itu dia. Jadi tidak ada seorang saleh pun yang dapat berkenan kepada Tuhan kalau tanpa Kristus. Amin. Nah, haleluya. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 21. Kita baca satu ayat ini. Dia yang tidak mengenal dosa. Kita baca sama-sama 2-3. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh dosa kita lah yang ditanggung. Sekarang Bapak Ibu kita berdosa, tanggungkan dosa itu kepadanya. Firman Tuhan berkata Dia ada di sana, di sebelah, di sana kita berdoa bagi saudara. Setiap kali kita berdoa sebut namanya, dosa kita dibasuh. Amin saudara. Jadi jangan pernah ada yang berkata, Pak saya ini kan belum saleh, Pak saya kan belum suci, jadi saya belum bisa rajin ibadah kepada Tuhan. Bagaimana mungkin kau mau sucikan dirimu? Bagaimana mungkin kau mau saleh di hadapan Tuhan? Titik penyelesaian bagi dosa kita itu ada di Kristus. Datang saja kepada Yesus. Amin saudara. Datang saja kepada Yesus. Amin. Kita kan orang berdosa, tapi kita boleh bermegah, bernyanyi, bersorak di hadapan Tuhan karena Yesus. Segala sesuatu karena Yesus. Kau diperkenankan di hadapan Allah karena Yesus menanggung dosamu. Dia tanggung kesalahanmu, Dia tanggung kefasikanmu, Dia buat semuanya, Dia angkut dalam tubuhnya. Dia mati menggantikan saudara di kayu salib supaya kau tidak mati lagi. Kematian yang kita terima hanyalah kematian fisik saja, yaitu berpisahnya jiwa dan roh dari tubuh. Lalu kemudian tubuh tertidur kaku. Lalu kemudian orang beli baju putih dan celana hitam, kemudian dasi salib, kemudian jas hitam. Yang tidak pernah sepanjang masa hidup tidak pernah kita pakai jas, tapi kita mati kita dipakaikan jas. Dasi pun dasi salib, karena dasarnya adalah Yesus. Jadi kita boleh dihantar sampai di kilo 10 atau kilo 12 atau ke Rufe atau kemana saja. Di sana orang berkata, kembalilah engkau ke tanah karena engkau diambil dari tanah. Dari sini kau akan tidur tunggu waktu sangkakala dibunyikan. Kau akan bangkit dengan penuh kemuliaan. Dasarnya di mana? Yesus. Dosa yang menyebabkan hukuman kekal itu sudah ditanggung oleh Yesus. Jadi kau cuma tanggung yang satu itu saja. Kenapa kematian jasmani kita harus alami? Karena tubuh ini sudah terkontaminasi dengan dosa. Sehingga untuk kembali kepada Allah, manusia harus tinggalkan tubuhnya di bumi. Halo? Kita mau kembali kepada Allah di surga, tapi tubuh ini berdosa, jadi harus mati. Supaya tubuh ditinggalkan di dalam tanah. Karena firman Tuhan berkata, kau diambil dari tanah. Memang tidak semua orang kembali kepada Allah itu lewat jalan kematian. Karena Henok naik hidup-hidup, Elia juga naik hidup-hidup. Tubuh dosanya diganti jadi tubuh kemuliaan. Dan nanti pada waktu sangkakala Allah dibunyikan, kita pun bisa naik hidup-hidup. Bagaimana mungkin tubuh yang berdosa ini harus berubah? Karena darah Yesus membasuh tubuh kita. Amin saudara. Saya sudah memberitakan kepada saudara betapa khasiatnya darah Kristus dalam hidup kita. Darah Yesus membebaskan Anda dari kematian. Darah Yesus sanggup mengubah tubuhmu dari tubuh yang fana menjadi tubuh kemuliaan. Karenanya pelihara tubuh baik-baik dengan tubuh ini mulia. Anak-anak muda, tubuhmu mulia. Bisa katakan amin. Amin. Tubuhmu mulia. Anak-anak muda katakan bersamping, tubuhmu mulia. Jangan garis-garis. Jangan coba hias dirimu dengan caramu. Kalau Tuhan ingin menjadikan kau orang Amerika, memang bukan kau sekarang. Tuhan ingin menciptakanmu seperti yang ada hari ini, dan itu mulia di mata Tuhan. Aku adalah aku. Aku hanyalah aku. Aku hanyalah satu. Tak ada yang sama, tak ada yang seperti aku.
Dengar baik-baik, hampir 7 miliar manusia di dunia. Tapi yang muka seperti itu hanya Anda sendiri. Kalau orang cari negara lain itu mirip, tapi tidak. Orang lahir kembar pun dari kecil 1 tahun kita sulit bedakan, 5 tahun kemudian kita temukan ada perbedaan. Jadi Anda adalah Anda, tidak ada yang seperti Anda. Hargai dirimu karena engkau satu dan unik di hadapan Tuhan. Amin. Katakan pada dirimu, saya unik. Kita diciptakan unik, kita juga diciptakan spesial. Katakan, saya diciptakan spesial. Saya unik, saya adalah saya, tidak orang seperti saya. Dan Anda ketahui, harus kita ketahui, Tuhan tidak mau kehilangan satu bentuk rupa pun yang telah dia ciptakan. Dia tahu persis tahun sekian orang ini saya ciptakan, dia lahir ke dunia melalui keluarga ini. Mukanya seperti saya tahu, dia tidak boleh hilang dari hadapan saya. Itu ciptaan saya, itu milik saya, itulah Anda. Dan dia berusaha menebus Anda agar bisa kembali kepada dia. Karenanya hidupmu berharga di mata Tuhan. Tubuhmu berharga di mata Tuhan. Jangan coba membuat dia serupa dengan artis yang lain. Itu beda, mereka itu beda. Jangan coba hiasi dirimu. Atau kalau saya seperti artis, saya coba bikin ini supaya saya sama dengan dia. Itu dia spesial, Anda spesial. Tuhan perancang yang ajaib dalam manusia. Tuhan merancang Anda sempurna. Mengapa kau mau jadi sempurna seperti dengan konsepmu sendiri? Kau harus jadi sempurna dengan konsep Tuhan, dengan konsep Tuhan. Karena dia tahu siapa Anda, dia menciptakan. Kalau engkau mengatakan Tuhan, saya lebih sempurna lagi. Titik penyempurnaan ada dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan, saya ingin lebih cantik lagi. Kau datang kepada Yesus, sumber kecantikan. Salon sejati ada di sini. Bukan cantik wajah, cantik hati. Orang hiasi muka, tapi itu hal yang kelihatan. Tapi Tuhan menghiasi apa yang tidak kelihatan. Dia mempengaruhi seluruh jalan hidup. Orang hiasi muka, akibatnya dia jalan, orang sut-sut kiri kanan, dia marah, dia maki-maki. Ya kan, siapa suruh kau percantik dirimu, jadi orang mulai memandang kau dari sudut pandang yang berbeda satu dengan yang lain. Lalu kau mulai marah-marah. Kan begitu, supaya kau tidak usah marah-marah, jadilah apa adanya saja. Yang berikut, haleluya, masih ada satu lagi. Ini yang keempat, hewan itu disembelih di hadapan Tuhan. Ayat yang kelima. Kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Dan anak-anak Harun, imam-imam itu, harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah di depan pintu kemah pertemuan. Haleluya. Yang keempat adalah hewan itu disembelih di hadapan Tuhan. Dia dibawa masuk ke dalam kemah pertemuan, lalu dipotong di depan pintu kemah pertemuan. Supaya apa? Tuhan berkenan kepadanya. Haleluya. Lalu yang terakhir, hewan itu harus dibakar habis di atas mezbah sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Ibrani pasal 5 ayat 7-9. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan rapat tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Ayat berikutnya. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, korban bakaran itu adalah korban yang dibakar habis. Ini lambang dari ketaatan.
Firman Tuhan berkata Yesus itu taat. Ayat berikut, Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 11. Kita baca sama-sama 2-3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Korban bakaran itu adalah korban yang dibakar habis sampai menjadi abu di atas mezbah. Ini lambang dari ketaatan. Dan korban yang sempurna, lambang ketaatan itu adalah pribadi Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, dia taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Di Taman Getsemani dia berdoa 3 kali dengan doa yang sama. Ya Bapa, jikalau Engkau berkenan, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Dia tahu bahwa besok pagi, bahkan sebentar malam nanti, dia akan menghadapi penderitaan. Tapi mau tidak mau, dia harus taat menjalaninya, karena tidak ada jalan lain bagi keselamatan umat manusia selain kematian dia. Haleluya. Sampai di titik ini, dengar baik-baik. Mengapa Yesus harus mati? Taat sampai mati di atas kayu salib. Waktu Petrus potong seorang imam yang bernama Imam Markus, telinga sebelahnya putus. Tuhan tunduk lalu kemudian ambil telinga itu, lalu dia tempel kembali dan utuh. Lalu dia berkata kepada murid-murid, dia berkata pada pasukan yang datang untuk menangkap dia, sang kamu ini, aku ini penyawa. Dan kamu kira saya tidak akan panggil malaikat untuk membela saya, pasukan dari Allah untuk membela saya, tapi supaya semua ini digenapi. Nah, rencana Tuhan digenapi. Mengapa Yesus harus taat? Hari-hari sebelumnya orang mau tangkap dia, dia menghilang dari tengah-tengah mereka. Tapi kenapa di malam terakhir itu orang mudah jumpai dia, orang-orang bisa mudah menjumpai dia di Taman Getsemani itu? Mengapa dia tidak bisa menghilang? Karena rencana Tuhan, rencana Allah Bapa untuk keselamatan umat manusia itu hanya ada satu jalan, dan itu hanya terjadi di dalam kematian Tuhan Yesus Kristus. Jadi jika dia tidak melalui jalan kematian, maka manusia tidak ada jalan lain lagi untuk berjumpa dengan Allah. Manusia akan kehilangan kekekalannya. Manusia akan kehilangan hidupnya untuk selama-lamanya. Jadi mau tidak mau, dia harus ambil jalan kematian. Makanya orang lain dan klaim golongan agama yang lain, kalau dia Tuhan, kenapa dia mati di atas kayu salib? Mereka tidak ngerti rencana ini. Mereka tidak ngerti maksud Tuhan. Mereka tidak ngerti alur ceritanya. Haleluya. Maka di bawah kolom di dunia ini tidak ada golongan agama yang membangun dasar ibadahnya dari korban hewan. Cuma Yahudi dan gereja Tuhan yang kita hari tidak persembahkan lagi korban, karena korbannya sudah dipersembahkan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Orang Israel hari ini mereka bersiapkan untuk membangun bait Allah ketiga, dan nanti ketika di kerajaan 1000 tahun mereka masih persembahkan korban itu sebagai peringatan tentang pengorbanan Yesus yang sudah terjadi. Dulu mereka persembahkan itu sebagai lambang untuk mengingat korban sesungguhnya yang akan datang dalam perjanjian baru. Dan nanti dalam kerajaan 1000 tahun mereka masih persembahkan sebagai tanda mereka mengingat bahwa korban itu sudah terjadi. Korban keselamatan bagi umat manusia sudah terjadi, sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dia taat sampai mati, karena tanpa kematiannya dunia akan binasa. Ini kabar penting bagi Anda. Ini berita penting bagi saudara. Ini berita penting bagi rumah tanggamu. Ini berita penting bagi keluargamu. Tanpa kematian Kristus Anda binasa. Tanpa kematian Kristus dunia binasa. Tanpa kematian Kristus bangsa-bangsa kehilangan arti hadapan Tuhan. Betapapun berat
pengorbanan salib itu, dia harus menanggung supaya Anda bebas. Amin, saudara. Mengapa engkau tinggal dalam masalah? Datanglah kepada Kristus. Dia sanggup membantu. Persoalan terbesar dalam hidup manusia bukan kemiskinan, bukan kelaparan, bukan kebodohan, dan bukan hal yang lain. Persoalan terbesar dalam hidup manusia adalah dosa yang menghentar dia kepada kematian. Tapi titik sentral persoalan manusia sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Bagaimana mungkin hal yang lain tidak mengikutinya? Persoalan mendasar saja dia sudah selesaikan. Lalu persoalan kecil-kecil yang lain, bagaimana mungkin dia tidak selesaikan? Persoalan kecil menyangkut nasi satu piring, bagaimana mungkin dia tidak selesaikan bagi Anda? Persoalan kecil menyangkut pendidikan Anda di sekolah, nilai raport yang merah, bagaimana mungkin dia tidak selesaikan? Tapi titik masalahnya adalah karena engkau tidak pernah bawa kepada dia. Hari ini setiap orang datang kepada Kristus. Amin. Dia sanggup menolong Anda. Hal yang hakiki dalam hidupmu, yaitu kematian kekal, dia sudah angkat daripada saudara. Apatah lagi beban-beban yang lain. Halo, bisa tangkap maksud saya? Mengapa pakaian menjadi halangan bagimu untuk datang ke gereja? Mengapa sepatu jadi halangan bagimu untuk datang ke gereja? Mengapa lipstik yang tak berguna itu menghalangi Anda datang ke gereja? Mengapa pula hal yang lain? Mengapa kesibukan menghalangimu datang ke gereja? Apakah kau berpikir bahwa kau hidup karena kesibukanmu? Firman Tuhan berkata, siapa yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidup? Satu hasta itu 45 cm. Apakah karena kau khawatir tentang makanmu, kau dapat hidup satu hari lagi? Kristuslah yang memelihara Anda, sehingga kita bisa ada sampai hari ini. Maka tinggalkan kesibukanmu. Kalau ada jam ibadah, tinggalkan kesibukan. Datang kepada Kristus. Amin, saudara. Nah, kita akan cari uang. Cari uang itu penting, dengar baik-baik. Kristus itu sumber uangnya. Uang yang kau cari ada sama dia kok. Apa yang kau cari ada sama dia. Kenapa kau cari di sana? Padahal ada di sini sumbernya. Amin, saudara. Saya ajak setiap orang dalam segala hal, datanglah kepada Yesus Kristus. Dia sumber penyelesaian bagi masalah besar apapun, masalah kecil apapun yang Anda hadapi hari ini. Haleluya. Tuhan memberkati kita.